Hai semua, jumpa lagi di ERP Project. Hari ini saya bersama seorang narasumber. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Al-Wasliyah Medan. Beliau adalah Bapak Surya Herdiansyah. Halo Pak Surya. Halo Pak Eri, apa kabar? Ya, sehat selalu. Pak Surya bagaimana ini? Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat selalu saya. Kebetulan. Wah, di tengah kesibukan Pak Surya yang sekarang itu adalah yang saya tahu kan sekarang itu sebagai instruktur pendamping, calon pendamping guru penggerak. Ya benar. Iya. Nah, Pak Surya, bisa ceritakan bagaimana kesan Pak Surya selama mendampingi calon pendamping ini? Silakan. Ya, terima kasih Pak Eri. Kalau ditanya kisah-kisah ya atau keseruan-keseruan selama mendampingi calon pendamping guru penggerak, sebenarnya banyak ya. Nah, saya itu kan bertugas sejak tanggal 24 Agustus di angkatan pertama itu tanggal 24 Agustus sampai 3 September. Nah, di angkatan kedua saat ini ya tanggal 7 sampai 17 September 2020. Nah, yang pertama itu saya mendampingi teman-teman guru dari daerah timur, daerah NTB, NTT ya. Tepatnya mungkin ada di Kota Mataram, Bima gitu ya Pak Eri ya. Ada banyak keseruan sebenarnya sih mendampingi mereka-mereka ini. Saya melihat ada semangat yang membara, ya, melihat ada semangat yang begitu membara dari Bapak Ibu guru yang mengikuti tahapan proses pembekalan calon pendamping guru penggerak ini. Nah, di tahap awal itu di angkatan pertama saya melihat antusiasme, semangat untuk bergerak mewujudkan transformasi pendidikan, begitu, Eri. Bersama dengan teman-teman penggerak nantinya di daerah masing-masing, ya. Nah, tentunya dalam skala lebih luas adalah Indonesia, ya, untuk mewujudkan perubahan pendidikan itu sih Pak Eri. Apa sih yang saya lihat dari wajah-wajah atau semangat Bapak Ibu guru calon pendamping ya atau calon pendamping guru penggerak ini? Mereka itu semangat belajarnya tinggi ya, semangat belajarnya tinggi, tidak gampang putus asa gitu. Kemudian cara berkomunikasinya baik ya, cara berinteraksinya dengan instruktur cukup bagus gitu. Nah, ini adalah sesuatu bibit semangat yang harus dikembangkan atau semangat yang harus dijaga sebenarnya gitu Pak Eri. Ya, bayangkan saja ada satu ketika mungkin Pak Eri mengikuti bagaimana proses breakout room ya, kecil-kecil ya pada siang-siang hari. Mungkin kita tahu bagaimana selisih waktu antara waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Timur gitu ya. Nah, selisihnya mungkin ada satu jam gitu. Nah, Bapak Ibu ini kan daerah timur ya, di timur. Saya bicara di angkatan 1 dulu nih Pak Eri. Siap. Ini kan pasti dengan letak geografisnya daerah yang tidak sama antara satu daerah dan yang lain. Ini kan mempengaruhi sebenarnya, mempengaruhi iklim. Lebih spesifiknya bukan iklim ya, mempengaruhi sinyal sebenarnya. Karena dalam berinteraksi kita sebagai antara instruktur dengan calon pendamping guru penggerak itu kan kita kan menggunakan aplikasi Zoom ya ketika kita pada sesi sinkronus gitu ya. Nah, saya dalam hati ketika kita masuk ke dalam sesi sinkronus itu ada satu bapak gitu ya, yang ada 1-2 orang gitu ya. Ketika sudah masuk, kemudian saya lihat chat WA saya, Pak, saya terlempar gitu. Kemudian, ya Pak, nggak apa-apa, semangat gitu ya, semangat, ayo Pak masuk lagi. Ya Pak, ini saya masih cari angin ini di mana anginnya supaya tidak berhembus terlalu kencang gitu ya. Terlalu kencang. Ya Pak, semangat Pak, cari posisi yang aman gitu Pak, yang sinyalnya bagus. Baik Pak, semangat. Nah, ini
saya juga merasa termotivasi gitu loh. Saya terharu juga gitu ya. Wah, ini bapak-bapak yang semangatnya luar biasa ya. Belum jadi pendamping guru penggerak saja, baru sebagai calon, ini sudah menunjukkan aura atau gezah semangat yang luar biasa gitu. Ya, Pak Eri ya. Bisa saya bayangkan itu Pak Eri. Lain lagi kisah bagi teman-teman instruktur lainnya ya yang mendampingi calon pendamping guru penggerak yang masih daerah timur, yang tidak punya sinyal, bahkan memang kita tahu daerah itu adalah daerah di mana situasi atau cuaca yang tidak bagus gitu, angin terlalu kencang gitu ya. Bukan persoalan fasilitas ya, mungkin sarana prasarana sudah mendukung, tapi bagaimana letak geografisnya itu tidak memungkinkan untuk mengakses internet secara stabil gitu. Nah, ini sebenarnya sebuah tantangan sih. Tantangan untuk apa? Tantangan untuk mewujudkan sebuah pendidikan yang atau paradigma pendidikan yang lebih maju. Kita tahu sekarang bagaimana gaung transformasi pendidikan itu harus kita wujudkan secara bersama-sama. Ya, merubah pola belajar atau cara belajar cara belajar lama yang tidak produktif menjadi yang lebih produktif gitu ya. Dari yang tidak merdeka menjadi yang lebih merdeka begitu. Nah, itu poinnya ya, merdeka belajar. Merdeka belajar itu adalah konsep yang akan membawa perubahan pendidikan kepada transformasi pendidikan. Kan begitu. Nah, jadi itu sih Pak Eri kalau saya lihat teman-teman ini itu kalau dari sisi dari sisi akses internet ya. Tapi kalau dari sisi yang lain ada lagi tuh Pak Eri. Apa itu Pak? Ada satu lagi misalnya seorang ibu, saya tahu saya sebut namanya ya, seorang ibu guru yang cukup tidak pernah menyerah, pantang menyerah gitu ya. Jadi bagaimana cara mengupload ya, kemudian menguploadnya salah kamar, tanda kutip ya, mungkin salah tempat gitu, terus sudah berulang-ulang diupload salah lagi gitu. Bahkan saya mendampinginya, ya udah begini saja, Bu, saya ada Gmeet atau Zoom, yuk gabung sebentar saya pandu Ibu. Ya udah saya pandu pakai Zoom atau pakai Gmeet gitu kan. Nah, silakan share screen Bu. Iya, Pak, saya share screen gitu kan. Nah, Pak, tombol share screen-nya yang mana ya, Pak? Nah, ini adalah guru-guru yang luar biasa yang punya semangat belajarnya tinggi loh Pak Eri. Iya. Nah, itu Bu yang ada di sudut kanan bawah itu share screen. Oh iya Pak, baik saya klik. Ketika diklik, loh Pak, kenapa masih berputar-putar ya Pak? Gitu kan. Nah, oh iya Bu, sabar gitu kan. Nah, ini adalah proses kita menuju kesuksesan. Proses kita untuk belajar gitu. Ini paling biasanya internet itu, bukan gangguan sinyal. Nah, ketika berhasil, oh iya Pak, akhirnya bisa gitu. Nah, terus ada interaksi ya, interaksi asinkronus ke instruktur, japri gitu ya. Pak, ini bagaimana sih Pak? Saya kok nggak paham gitu. Ini bagaimana proses mengisinya? Loh, ini kenapa masih merah Pak tombolnya? Kenapa nggak bisa dipencet? Begitu. Itu sih seru-serunya Pak Eri sejauh ini. Nah, saya bicara angkatan kedua saat ini sudah hari ke-8 ya, ke-8 di angkatan kedua. Kebetulan saya mendampingi teman-teman guru dari Bali dan satu orang Surabaya gitu ya. Berbeda antara angkatan pertama dan angkatan kedua itu sangat berbeda ya. Tapi semangatnya tidak ada yang berbeda. Semangatnya sangat luar biasa itu Pak Eri. Apakah yang di angkatan pertama atau angkatan kedua? Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang ya. Itu ya. Jadi nggak akan sama. Kalau lalang yang di daerah Bali mungkin belalangnya akan berbeda dengan belalang sini ya. Mungkin besar-besar atau kecil-kecil. Maka itu kan pepatah ya, lain lubuk, lain ikannya. Mungkin ikan yang di lubuk daerah lain akan berbeda seperti di sini. Tapi saya secara pribadi selaku instruktur ya, yang membersamai teman-teman calon pendamping guru penggerak ini banyak belajar.
banyak belajar tentang budaya, tentang bagaimana berkomunikasi, gitu ya, tentang bagaimana bisa menghargai Bapak Ibu instruktur ini yang semangat belajarnya tinggi, belajar tentang kesabaran, itu Pak Eri. Jadi memang khususnya Bali, saya banyak belajar tentang bagaimana budaya Bali, gitu ya, bagaimana mengungkapkan sesuatu dengan bahasa Bali, gitu Pak. Walaupun saya belum pernah ke Bali, gitu toh, ya kan? Semoga nanti Begitu ada loh, Pak Eri. kesempatan. Amin. Mudah-mudahan ada jalan ke sana dan saya bisa bertemu dengan Pak Eri. Ya Siap, kan? siap. Oke, gitu, Pak Eri. Oke, Bapak tadi berulang-ulang mengatakan semangat yang membara dari guru. Saya yakin semangat membara ini juga bagian dari bagaimana seorang Pak Surya membuat mereka membara. Ya, apa yang membuat Pak Surya benar-benar ingin mewujudkan bagian dari transformasi pendidikan ini, Pak Surya? Sejauh mana urgensi transformasi pendidikan bagi bangsa Indonesia saat ini? Ya, saya sedikit sebelum menjawab ke sana, saya akan mengutip atau meminjam ada seorang guru yang dari Bali ngechat saya menanya, Pak gimana sih tipsnya kok bisa semangat gitu Pak, gitu ya. Iya. Saya nggak usah sebut, Pak gimana caranya bisa tipsnya bisa semangat gitu. Nah saya ketik satu, menyadari diri. Yang kedua, memahami diri. Yang ketiga, komunikasi. Nah, itu yang saya ketikkan sama Ibu Guru. Jadi, menyadari diri, memahami diri, dan komunikasi. Itu intinya. Jadi, komunikasi itu penting. Mungkin sudah masuk ke dalam pembelajaran beberapa hari tentang komunikasi ya Pak Eri ya. Ya. Komunikasi itu penting. Komunikasi itu adalah menjernihkan seluruh asumsi. Nah, asumsi. Jadi komunikasi yang aktif dilakukan menjernihkan seluruh asumsi akan berdampak kepada pikiran yang positif. Secapek apapun kita, selemas apapun kita, seletih apapun kita tetap semangat. Karena semangat itu bukan dari luar, semangat dari dalam hati, dari sanubari yang paling dalam gitu ya, Pak Eri. Nah itu saya mengutip tadi ya apa yang tentang semangat tadi. Kemudian urgensinya apa sih Pak? Kenapa antara semangat kemudian transformasi pendidikan? Terus untuk apa kita bercapek-capek ya mengurusi konsep transformasi pendidikan ini gitu ya, bercapek-capek belajar, pagi berzoom, siang berzoom, malam mengerjakan tugas, nanti tugasnya salah, diperbaiki lagi gitu ya. Tiba-tiba lihat nilainya, wah udah capek-capek nilainya rendah gitu ya, post-testnya, pre-testnya. Nah, satu poin yang perlu kita garis bawahi, sesungguhnya semangat itu adalah semangat dalam mewujudkan perubahan pendidikan yang lebih baik bagi Indonesia ya dalam skala yang lebih luas ya. Tentu ini bukan cerita 1 atau 2 hari yang kemarin, tapi ini sudah adalah rentetan perjalanan panjang sejarah pendidikan kita yang hari ini mungkin belum membuahkan hasil apa-apa untuk anak bangsa ini. Karena kalau kita lihat dalam Undang-Undang 45 mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu masih jauh, Pak Heri. Itu masih jauh. Dan kita sering mengucapkan kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi sesungguhnya ya, mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah impact ya. Impact dari proses pembelajaran yang bermakna, proses pembelajaran yang merdeka, proses pembelajaran yang berpusat pada murid, proses pembelajaran yang memanusiakan hubungan. Nah, barulah sampai kepada mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekali lagi saya garis bawahi, mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah impact. Itu masih jauh Pak Heri, masih jauh ya. Nah, lalu apa yang dilakukan untuk ke sana? Yang dilakukan adalah menciptakan proses belajar yang merdeka belajar, ya, gitu.
Kemerdekaan belajar murid, kemerdekaan belajar guru, guru belajar dari teman guru lain, gitu ya. Guru tidak mesti harus belajar dari ahli, gitu ya. Guru belajar dari siapapun, ya, untuk meningkatkan kompetensinya. Guru harus rajin menggali menggali minat bakat murid, menggali minat bakatnya sendiri, berkompetisi dengan dirinya sendiri, ya. Kemudian semangatnya harus dipengaruhi dari dalam dirinya, ya. Semangatnya adalah semangat intrinsik, ya, motivasi intrinsik, tidak dipengaruhi oleh semangat dari luar dalam diri, ya, karena sesuatu, karena ini, karena A, B, C dan seterusnya. Tapi semangat yang dimunculkan dari dalam diri. Itu kenapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan guru penggerak dan membuka seluas-luasnya kepada guru untuk mendaftarkan dirinya menjadi sebagai seorang guru penggerak. Bergerak, belajar, bermakna. Untuk mewujudkan apa? Mewujudkan pendidikan yang merdeka belajar. Mewujudkan transformasi pendidikan yang lebih baik, yang lebih berdampak kepada murid. Untuk apa? Untuk murid mampu menjawab tantangan dan persoalan-persoalannya di hari depan, di masa mendatang. Gitu ya, Pak Eri. Oke, memang semangatnya luar biasa sekali. Iya. Surya. Terima kasih, Pak Oke. Eri. Nah, Pak Surya tadi beberapa menyebutkan merdeka belajar. Kira-kira menurut Pak Surya, kapan sih ini bisa terwujud, Pak Surya? Untuk merdeka belajar ini. Atau di samping itu, hal kecil apa yang atau hal sederhana apa yang bisa dilakukan guru agar benar-benar ini terwujud. Jadi kan tidak satu orang guru yang bisa mewujudkan, tetapi harus bersatu padu banyak guru. Nah, hal sederhana apa yang bisa dilakukan oleh guru? Ya, berbicara tentang konsep merdeka belajar itu, kalau kita menggarisbawahi tentang konsep merdeka belajar itu, sekali lagi saya ingatkan sih, sekali lagi kita pahami bersama, merdeka belajar itu bukanlah jargon. Kalau saya mengutip kalimatnya Pak Buki Setiawan dari Ketua Kampus Budi Cikal, ya, merdeka belajar bukanlah sebuah jargon, tapi merdeka belajar adalah sebuah gerakan, ya, gerakan yang memerdekakan dan memanusiakan murid dan guru. Itu ada 3 komponen dalam merdeka belajar. Pertama apa? Pertama itu adalah komitmen kepada tujuan, ya. Yang kedua adalah mandiri terhadap cara. Yang ketiga adalah refleksi terhadap pembelajarannya. Nah, 3 hal ini jika dilakukan oleh guru secara konsisten dan berkelanjutan, maka keniscayaan kemerdekaan belajar itu akan terwujud. Maka transformasi pendidikan di Indonesia ini akan terwujud. Itu pasti. Bagaimana mewujudkannya? Tentu kita tidak bisa jalan sendiri, Pak Eri. Ya, guru mungkin selama ini guru penggerak, guru yang sering yang bergerak gitu ya, guru yang adaptif, yang mampu menemukan cara, tidak gampang mengeluh dengan kondisi sekolah, tidak menghujat atau dengan kondisi yang tidak memadai, sarana dan prasarana kurang. Tapi guru adaptif adalah guru yang merdeka, guru yang mampu menemukan cara. Ya, kalau tidak ada misalnya papan tulis, bagaimana cara bisa menghadirkan papan tulis? Gitu kan? Kalau tidak ada ruangan atau atapnya bocor misalnya, bagaimana caranya proses pembelajaran bisa tetap berjalan dengan menyenangkan? Kan begitu. Nah, untuk berjalan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu di seluruh Indonesia mungkin ya, teman-teman guru dimanapun berada, sudah melakukan ya kemandirian ya, belajar selama ini ya, tanpa mungkin dapat dukungan dari pihak lain, belajar sendiri, berjalan di jalan sepi, Pak Heri, berjalan di jalan sunyi, tanpa ada teman yang mendampingi. Saya yakin dan percaya pasti ada. Ya, tapi hari ini Bapak Ibu guru yang selama ini berjalan di jalan sepi, selama ini berada di jalan sunyi, hari ini harus berjalan bersama-sama. Berkolaborasi, melibatkan individu,
melibatkan orang tua murid, melibatkan komunitas, melibatkan stakeholder, pemangku kepentingan yang mana akan menumbuhkan atau mengembangkan yang dimulai dari mewujudkan inisiatif, mewujudkan praktik-praktik baik dari akar rumput, gitu ya, menjadi sebuah inisiatif praktik baik yang akan mempengaruhi kebijakan nantinya. Nah, begitu. Nah, selama ini kalau kita bicara konsep piramida, ya mungkin selama ini konsep pendidikan kita itu adalah konsep top down, ya. Jadi dari atas ke bawah, gitu ya. Jadi apa yang mungkin yang dicetuskan, apa yang dituliskan di dalam sebuah peraturan regulasi, kemudian diturunkan kepada pemerintah daerah dalam hal dinas pendidikan mungkin, kemudian kepada sekolah dan kepada murid, mungkin tidak sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat. Mohon maaf, saya koreksi, mungkin tidak sesuai dengan apa kebutuhan murid hari ini. Ya. Nah, inilah kenapa kita harus merubah, membaliknya 360 derajat menjadi sebuah piramida terbalik. Ya, bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan atau melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bermakna sebagai bentuk praktik baik, ya, sebagai bentuk inisiatif praktik baik yang mampu mempengaruhi kebijakan. Nah, ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Begitu sih, Pak Eri. Oke, ada 3 hal yang saya tangkap. Pertama ada kolaborasi, terus ada konsisten, dan ada keberlanjutan. Itu ya, Pak Surya ya? Oke. Ya. Apa harapan Bapak kepada teman-teman guru, ya khususnya kalau bilang sekarang itu adalah bagi pendamping. Apa yang bisa Bapak harapkan bagi pendamping agar mereka berimpact kepada impact pendidikan kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang Bapak sampaikan. Silakan, Pak. Pesan saya bagi guru, ya, bagi teman-teman guru, ya, saya menyebutnya teman karena memang pendidik itu adalah guru, ya. Semua orang yang punya perhatian terhadap pendidikan, ada beberapa di dalam batasan Undang-Undang Guru dan Dosen. Siapa itu pendidik? Pendidik adalah guru, dosen, kemudian pemerhati pendidikan, kemudian widya suara, pelatih, coach, dan seterusnya, ya. Jadi saya menyebutnya teman-teman guru, ya. Marilah kita renungkan kembali apa sebenarnya mimpi kita untuk masa depan Indonesia. Ya, gitu. Apa mimpi kita untuk anak didik kita? Apakah selama ini kita pernah bermimpi untuk masa depan anak didik kita? Kalau guru, teman-teman guru, kita, pendidik tidak pernah bermimpi, ya, tidak pernah bermimpi setinggi langit, bagaimana murid kita akan punya mimpi setinggi langit? Begitu ya, Pak Eri, ya. Okay. Kalau guru tidak punya keinginan seperti apa muridnya nanti, bagaimana dia akan bisa menumbuhkan keinginan atau mewujudkan keinginan muridnya? Tentu guru harus punya mimpi yang besar, ya, mimpi yang besar untuk murid dan untuk Indonesia tentunya. Begitu, Pak Eri. Oke. Jadi kuncinya adalah marilah guru belajar dan belajar. Belajar sama teman guru, belajar dengan teman-teman di luar guru, itu ya, belajar dan belajar, bergerak, belajar dan bermakna, gitu ya. Ya, siap. Itu Pak Eri? Siap, Pak Surya. Artinya sesuai dengan ini, Pak Surya. Saya lihat ada hashtag mengajar tanpa batas. Apa maknanya? Oh, ya. Itu kemarin diinisiasi oleh teman-teman dari komunitas guru belajar, ya, dari kampus Guru Cikal juga, hashtag belajar tanpa batas, ya. Saya mengutip apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru.
gitu. Semua murid, semua guru belajar tanpa batas, menjadi pelajar sepanjang hayat. Demikian. Oke, siap Pak Surya. Panjang umur perjuangan gitu Pak Surya ya. Panjang umur perjuangan Pak Eri. Oke, nah demikian tadi bincang-bincang saya dengan Pak Surya. Terima kasih. Jangan lupa untuk stay tetap di channel ERV Project. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar untuk perluasan dan perbaikan pendidikan saat ini. Bye-bye. Terima kasih Pak Surya. Dadah. Selamat siang Pak Eri. Terima kasih.